kasih kurnia Tuhan, hari ini saya akan membagikan tentang iman yang kuat. Tapi sebelum saya memulai pemberitaan firman Tuhan ini, saya juga akan menyanyikan sebuah lagu. Ini adalah lagu yang saya buat sendiri saat saya benar-benar hidup di dalam Tuhan lebih kuat dan lebih naik lagi. Bagaimana Tuhan mengasihi saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pujian ku naikkan kepadamu sebagai ucapan syukurku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Roh Kudus, kasih-Mu seperti air mengalir sepanjang hidupku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Roh Kudus, kasih-Mu seperti air mengalir sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Hari ini kami datang di dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami, atas nafas hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh tampil, kami boleh hadir saat ini Tuhan. Kami percaya saat firman ini ditaburkan, saat kesaksian ini akan ditaburkan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang melihat dan mendengar firman ini dan melihat sesuatu yang mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami anak-anak. Terima kasih Kau pakai hamba-Mu, biarlah Roh Kudus yang beracara. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan sebuah renungan tentang iman. Di Alkitab, di firman Tuhan dikatakan, jadilah sesuai imanmu. Kita sangat mengenal pernyataan Tuhan Yesus yang satu ini, tetapi tidak semua orang berani menjadikan bejana iman itu yang cukup besar, di mana mujizat Tuhan bisa dinyatakan. Terkadang kita merasa ragu, mungkin gak sih? Secara akal manusia mungkin tidak ada yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini secara manusia mana mungkin? Karena kita berpikir dengan logika. Tapi Tuhan kita tidak dengan logika. Setiap orang berharap mujizat yang besar berupa keuangan, kelimpahan kesembuhan, karir. Namun bagi siapa yang memiliki iman kepada Kristus Tuhan Yesus, akan memiliki iman yang besar, akan memiliki segalanya. Dan siapa yang tidak memiliki iman tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita bisa buka di Yakobus 4 ayat 3. Dengan kita menjadi milik Kristus, Tuhan sediakan segalanya. Kita memiliki bejana iman yang besar, kemampuan berkat-berkatnya. Bejana iman di dalam diri kita, itu yang harus kita tanam di dalam situasi sekarang. Percayakan Tuhan di dalam kehidupan. Minta Roh Kudus. Taruh Tuhan, taruh Roh Kudus di dalam hidup kamu, di dalam hatimu. Biarlah Roh Kudus yang menyertai, membimbing kehidupan kamu. Itu yang kau minta dari Tuhan.
kepada Tuhan, iman sebiji sesawi, sebesar biji sesawi. Engkau bisa minta apapun kalau engkau mempercayai iman itu, semuanya akan terjadi. Tetaplah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertian kita, tetapi akuilah Tuhan dalam segala perilaku kita. Takutlah akan Dia dan turuti kehendak-Nya. Sebelum saya masuk dalam penyembahan, ucapan terima kasih untuk firman hari ini, saya akan membagikan satu kesaksian. Saya punya ada satu anak rohani di daerah Flores. Suatu itu dia menelpon saya, "Bunda, tolong doakan saya." Saya ingin sekali punya anak, sudah 5 tahun dia tidak punya anak. Lalu saya berdoa sama dia. Saat itu saya katakan, saya iman bahwa aku akan punya anak. Saya imani janji Tuhan, pegang itu janji Tuhan. Singkat cerita, setelah selesai berdoa, dia tanya, "Bagaimana Bunda tahu apa yang ada di dalam hidup saya, di dalam pikiran saya?" Karena memang itulah pergumulan dia selama ini. 2 minggu kemudian dia telepon saya, "Bunda, istri saya akan operasi." Tapi saat itu dia tidak mengatakan bahwa itu adalah operasi yang terbesar yang dialami istrinya, itu operasi sesar. Dan ternyata kistanya sudah membesar seperti hamil 7 bulan, dan itu sudah menjadi tumor. Jadi dokter bilang peranakannya harus diangkat saat itu, kalau tidak istrinya akan mati. Tapi saat itu iman suaminya ini, dia pegang janji Tuhan dalam hidupnya, dia pegang teguh. Jadi pada saat dokter berkata itu, dia tidak ada rasa cemas, khawatir, gelisah, tapi dia pujian terus. Saat dia mengantar istrinya di meja operasi, dia tetap menyanyi dan menyanyi. Dan istrinya bilang, "Pak, ini bagaimana peranakan saya akan diangkat? Kita pasti tidak akan punya anak." Tapi istrinya bilang, suaminya bilang, "Percaya, Tuhan kita lebih besar dari segala masalah kita." Singkat cerita, istri masuk di meja operasi. Dia menunggu di luar dengan dia berdoa, "Tuhan, aku percaya ini operasi ini tidak akan terjadi pengangkatan rahim. Saya percaya Tuhan." Itulah yang dia katakan. Dan imani apa yang dia sudah doakan. Tiba-tiba pintu operasi terbuka dan ada 2 dokter datang menemui dia, menyalami dia. "Pak, saya nggak tahu mujizat apa yang terjadi di meja operasi, tetapi istri Bapak tidak saya angkat rahimnya." "Kenapa Pak?" Suaminya, "Tiba-tiba tumor yang diperkirakan itu seperti sudah nggak ada dan bersih." 2 dokter ini mengatakan, "Selama sekian puluh tahun saya jadi dokter, saya tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Seperti ada sesuatu operasi tersendiri. Bagaimana mungkin saat dibuka, tumor itu sudah tidak ada?" Disitulah suaminya berkata, "Tuhan Yesuslah yang sudah mengoperasi istri saya, sehingga rahimnya tidak diangkat, hanya tumornya diangkat." Dan sejak itu iman suaminya dan istrinya semakin dikuatkan. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan, iman yang kuat dapat mengalahkan segala, dapat mengalahkan doa-doa yang mustahil. Jangan pernah kau ragukan kasih Tuhan. Jangan pernah kau ragukan kasih setia Tuhan padamu. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Mari kita menyanyikan. Saya akan menyanyikan lagi satu lagu ciptaan saya, judulnya Yesus, oh Yesus. Mari siapkan hati kita berdoa. Yesus, oh
siapa diriku. Engkau tak melihat masa laluku. Kau mengasihiku dengan setulus hati. Engkau Tuhan sandaran hidupku. Yesus, oh Yesus, Kau mengasihi hidupku. Yesus, oh Yesus, kasih-Mu besar bagiku. Engkau tak melihat siapa diriku. Engkau tak melihat masa laluku. Kau mengasihiku dengan setulus hati. Engkau Tuhan sandaran hidupku. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau begitu besar Tuhan. Kami percaya kesaksian ini juga akan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup ini. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Kami imani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, virus corona, krisis ekonomi akan segera berakhir. Berkati bangsa Indonesia, jamah Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Maruf serta jajarannya, bahwa mereka di dalam memimpin bangsa ini menuju kemakmuran dan adil bijaksana Tuhan. Tuhan terima kasih Bapak atas lawatan dalam bangsa ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan akan terjadi besar-besaran di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau baik, sangat baik. Pulihkan hati mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Beri mereka iman sebesar biji sesawi yang mampu mengalahkan Goliat yang mampu mengalahkan gunung-gunung yang besar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa subscribe, like. Tuhan berkati.